Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita masih berkumpul di laboratorium kimia dalam rangka mengikuti edukasi dari otoritas jasa keuangan cabang Provinsi Jambi. Yang saya hormati Bapak Perwakilan OJK Jambi beserta tim yang tidak bisa menyebutkan satu persatu, Pak, mohon izin. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu seluruh majelis guru, dan yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidikan yang bisa hadir pada siang hari ini. Dan alhamdulillah juga tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu majelis guru yang seharusnya jam segini sudah sampai di rumah. Ini tertahan sedikit waktunya, bukan karena hujan, tapi memang sudah disengaja ditahan untuk mengikuti kegiatan sedikit edukasi tentang pelaksanaan otoritas jasa keuangan. Dan semoga nantinya bisa kita ambil dari materi-materi apa yang disampaikan oleh tim, dan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan, kita bisa menurunkan kepada anak-anak didik kita semua. Dan pada sore hari ini kita langsung tidak ada acara pembukaan karena pembukaannya sudah dimulai tadi di aula Setai Natuah Kuala Tunggal, dan Bapak beserta tim dari OJK, memang kondisi sekolah kami ini, Pak, kemampuan keuangan karena aulanya masih dalam suasana isinya belum dipelak-pelakan, sehingga masih banyak alat-alat olahraga, ada tepatnya di lantai 3, dan mudah-mudahan nanti bisa cepat dimanfaatkan sehingga bisa menampung ratusan peserta ketika kita manfaatkan. Dan di sini kami mengajak Bapak Ibu guru tadi, Pak, sebanyak apa yang sesuai dari yang sudah kita diskusikan, bukan permintaan, diskusi, Pak, ya. Kalau saya minta dikurangi boleh juga, kalau kita minta diperpanjang boleh juga, tapi hasil diskusi kita, artinya diskusi kita ada titik temu. Dan alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan untuk peserta didik di gedung aula yang alhamdulillah juga Setai bisa meminjamkan, Pak. Sangat luar biasa komunikasinya, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya bisa mendapat tempat. Dan sore hari ini dilanjutkan untuk Bapak Ibu majelis guru dan tenaga pendidikan yang kuotanya sudah ditentukan juga, dan mudah-mudahan nanti tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu jam istirahat Bapak Ibu, karena kalau hari Senin ini, Pak, pulangnya jam 14.10, hari Sabtu jam 14.10, selain itu jam 13.10, dan hari Jumat jam 11 lewat, karena ada beberapa yang diisi kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin begitu aja, Pak, yang bisa saya sampaikan, dan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mempersingkat waktu,
nantinya bisa langsung dimulai Pak kegiatannya, dan atau juga selanjutnya saya serahkan ke Bapak tim untuk melakukan kegiatan tersebut. Saya Edi, Direktur Waldaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadiman selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kuala Tunggal sudah berkenan menerima kami Pak untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan edukasi keuangan. Nah, kalau tadi pagi edukasi keuangannya dengan targetnya adalah pelajar dari kelas 1 juga. Nah, di siang ini mudah-mudahan Bapak Ibu guru ini masih berkenan untuk bisa mendengarkan curhatan kami nih Bu terkait dengan edukasi keuangan, karena memang tantangan kedepannya memang cukup besar bagi bagi masyarakat di Indonesia, terutama terkait dengan teknologi Pak. Kemudian teknologinya berdampak pada sektor keuangan juga. Nah, mudah-mudahan dengan kesempatan pada kali ini kami bisa menyampaikan atau nanti kami juga bisa menerima informasi maupun pertanyaan dari Bapak Ibu guru sekalian yang ada di sini terkait dengan OJK. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari OJK turut mengundang dari beberapa lembaga jasa keuangan dan juga regulatornya. Yang di ujung ada Bapak Sapausia dari Bursa Efek Indonesia. Beliau ini kepala perwakilan ya, Bursa Efek Indonesia di Jambi. Kemudian ada Bapak Dana Hadi atau Pak Dedi. Beliau ini selaku kepala cabang Bank Danamon di Kuala Tunggal. Ya, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Jadi mohon izin. Berdiri Pak. Mohon izin perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Akan Sreza. Saya ini asli orang Jawa. Saya orang Solo. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada orang Jawa, salam kenal dari kami. Karena tahu saya memang banyak orang Jawanya gitu ya. Ini yang Jawa Galuh. Orang Jawa Galuh. Sragen. Sragen. Saya blasteran campuran Ini blasteran. Blasteran Jawa Batak, Pak. Jawa Banjar. Oh, Jawa Banjar ya? Kirain Jawa Batak. Enggak lah, Bu. Nah, ini teman kami dari OJK Mas Ega. Beliau ini yang handle kalau misalkan Bapak Ibu ada pernah dengan BI checking ya. Nah, kalau di OJK BI checking udah nggak ada lagi. Jadi namanya sebutannya SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Jadi isinya apa? Riwayat pinjaman Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan sudah nggak bayar nih, tadi saya minta KTP satu kita cek satu. Nah, ya. Kalau dicek kasih bonus cuma berapa? Pasti kan di paling banyak. Oh, paling banyak hadiahnya ya Bu ya. Harusnya gitu. Banyak tagihannya. Ya Bu, jadi kalau nama singkat saya Reza ya. Jadi kan nanti Bapak Ibu ketemu kami di Jambi nanti mau ketemu kami. Nah, yang pertama kami ingin menyampaikan apa sih OJK itu Bu, Bapak Ibu gitu ya. Siapa tahu Bapak Ibu di sini masih belum ngerti nih, cuma taunya logonya ini OJK gitu di tengah gitu ya. Di tengah gitu. Cuman terus ada di bank-bank gitu ya, di bank, di listing ada tulisannya di masih OJK. Tapi kan di Bursa Efek ada nggak? Di Bursa Efek kantornya. Logonya nggak ada ya? Ada. Tapi di webnya Bursa Efek Indonesia ada. Jadi kami OJK bersama Bursa Efek Indonesia. Kami selaku regulator. Kalau Bursa Efek Indonesia ini regulator terkait khusus terkait dengan transaksi pasar modal. Nah, jual beli saham, kemudian terkait reksadana dan lain-lain lagi ditunjuk oleh Bapak Pas. Nah, OJK ini kurang lebih dibentuk di berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jadi didirikan tahun 2011. OJK itu didirikan atas dasar ada banyak masalah. Kalau teman-teman tahu di tahun 2019 kan terjadi krisis moneter ya, dampaknya ternyata sampai ke sini. Nah, itu menjadi salah satu cikal bakal. Terlebih lagi memang ada amanat dari Undang-Undang
di suatu waktu tertentu ini harus ada otoritas yang melakukan pengawasan perbankan secara spesifik gitu ya. Jadi terlepas dari lembaga jasa keuangan, terlepas dari Bank Indonesia. Dan kemudian Bank Indonesia ini tugasnya ada 3 Bapak Ibu: mengatur, mengawasi, dan melindungi. Kalau mengatur yang jelas, kalau misalnya Bapak Ibu sebagai guru kan pasti mengatur anak-anaknya, didiknya ya. Nah, gimana cara mengaturnya ya? Misalkan dikasih PR, kemudian ada diajari sopan santun. Nah, begitulah yang kami lakukan di Otoritas Jasa Keuangan. OJK ini mengatur itu lewat aturan Bu. Ada namanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Itu aturan secara besarnya ya, tapi di bawahnya ada surat edaran dan ada keputusan Dewan Komisioner. Dalam Otoritas Keuangan ini adalah lembaga negara. Jadi baru diangkat Bu sebagai lembaga negara. Karena di Undang-Undang P2SK nomor 4 tahun 2022 itu disebutkan bahwa OJK ini sudah diangkat sebagai lembaga negara. Jadi kami kedudukannya sama dengan misalkan kayak KPK gitu ya, kemudian ombudsman, kami setara selevel. Cuman tugas kami memang lebih berat. Gitu ya. Itu untuk mengatur. Ya, kalau mengawasi gimana? Kalau mengawasi, kami melakukan pengawasan itu jadi ibaratnya itu kami audit Bapak Ibu sekalian. Audit yang kami lakukan ini auditnya ada 2 macam. Auditnya secara offsite atau kami meriksa laporan keuangan, di mana laporan keuangan dari seluruh lembaga jasa keuangan yang diatur dari OJK kami yang audit. Sementara yang satu lagi adalah audit secara onsite. Jadi kami OJK itu datang ke daerah-daerah, kami datang ke kantor bank, kantornya Pak Dani, terus kemudian ada sekuritas, kami datang ke kantor untuk melakukan audit. Auditnya itu secara menyeluruh, baik itu dari lembaganya, operasionalnya, secara menyeluruh. Nah, latar belakang ini kenapa didirikan OJK? Penting-penting banget sih OJK ini lembaga negara lagi, jadi nggak bisa cuma rakyat nih. Tetapi kita sampai di sini, esensinya adalah Otoritas Jasa Keuangan ini melakukan perbaikan. Jadi perbaikan sekaligus melengkapi dari banyak persoalan-persoalan yang pada masa lalu. Yaitu yang saya sampaikan tadi oleh peristiwa 1998. Yang dahulunya ternyata penyebabnya kan apa yang Ibu pada waktu Bapak Ibu pada waktu tahun 98 dananya di bank nggak bisa ditarik, ada nggak? Ada yang pernah jadi korban banknya dilikuidasi. Nah, maksud saya, nah orang tua saya maksud saya korbannya, makanya saya diminta untuk masuk OJK. Enggak sih. Jadi memang pada waktu tahun 98 kan banyak bank dilikuidasi. Permasalahannya apa? Permasalahannya ya salah satunya ternyata bank-bank ini pada waktu bank-bank ya, bukan bank-bank ya, bank kalau misalnya jadi bank pada waktu itu memang ada permasalahan. Terlebih lagi permasalahannya ini ada permasalahan secara ekonomi mikro, yaitu terkait perbankan publik, tetapi ekonomi secara makro, secara nasional. Karena krisis global itu kan secara nasional. Dampaknya apa? Inflasi yang tinggi sampai 400%. Dampaknya ya akhirnya penggunaan banknya, dampaknya ke penggunaan bank. Jadi harga rupiah pada waktu turun gitu ya. Jadi berarti mata uang rupiah itu berarti harganya gitu ya. Inflasi luar biasa. Nah, terlebih lagi ini karena pengelolaan dari perbankan itu sudah tidak kembali. Akhirnya pengawasan dan pengaturan perbankan pada saat itu sebelum OJK ada di wewenang di Bank Indonesia beralih juga kepada Otoritas Jasa Keuangan. Tetapi ternyata tidak hanya terkait dengan perbankan aja yang dilebur fungsi pengaturan pengawasannya kepada dia, tetapi pada waktu itu ada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan non bank. Jadi kalau bank Indonesia dulu ya, bank pengaturan pengawasan bank ada di Bank Indonesia. Kalau non bank, contohnya non bank adalah pasar modal dan industri keuangan non bank. Itu ada di bawah koordinasinya dari Kementerian Keuangan. Tepatnya adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Singkatnya BPAMLK. Nah, salah satu sejarahnya nanti kami share buku materinya Bapak Ibu sekalian. Jadi salah satu yang melatar belakangi juga
bersama di bidang OJK adalah salah satu adalah pengoperasi lembaga jasa keuangan. Pada waktu itu, kalau misalnya Bapak itu tahu, contohnya Bank Danamon itu, Pak, kalau pengoperasi itu ibaratnya bapak dan anak. Kalau Bank Danamon ini adalah bapaknya, nah kira-kira anaknya siapa? Ada yang tahu nggak? Kami ada nih dari OJK nih. Lupa apa mas? Bisa saldo ya, saldo buku, buku. Iya, kalau contohnya dia kalau BRI itu kan ada anak perusahaannya ada asuransi, BRI Klan, BRI juga ada gitu ya. Nah, tapi kalau Danamon ada yang tahu? Ada yang pernah dengar namanya Adira? Nah, itu ternyata perusahaan juga ya, perusahaan. Ajira Finansi we ya. Masih ya? Ajira Finansi we ya. Adira Finance. Iya. Finance. Jadi, jadi hadiahnya buat saya sendiri. Jadi perbankan pada waktu itu ternyata bapaknya bank, tapi ternyata anak perusahaannya nggak cuma satu bapak ibu sekalian. Karena anak perusahaannya banyak, sampai mandiri ada mandiri retail, gitu ya. Kemudian BCA ada fraksinya juga, ada leasingnya juga gitu. Nah, karena kompleksitas usaha perbankan itu banyak, jadi kita yang diatur oleh OJK nggak hanya cuma bapaknya aja. Karena kalau misalnya bapaknya bermasalah, bisa jadi nanti anaknya kena dampak. Yang paling ketara adalah Gila, Bu. risiko reputasi. Gila Bu. Bapak punya utang, Itu yang anak paling nanggung. misalkan kayak perbankan nih. Hukum harus. Ternyata dia kolaps, bangkrut gitu ya perbankan. Nah anak-anak ini nanti juga akan bisa menjadi dampaknya. Dampaknya apa? Misalkan reputasinya kena. Jadi anak usaha juga jadi jangan dianggap gitu. Terus terkait dengan permodalannya itu sendiri. Bisa jadi anak perusahaan menanggung beban bapaknya kan. Karena sebagai kami juga sebagai anak kan pasti ada tanggung jawab ya kepada orang tuanya itu kan. Dan begitu dengan anak. Kemudian itu namanya pengoperasi keuangan, jadi kompleksitas. Kemudian yang ke salah satunya lagi, salah duanya jadinya adalah perlindungan konsumen. Pada sebelum OJK berdiri, itu perlindungan konsumen itu belum ada ranahnya yang diatur secara mendetail. Jadi belum jadi salah satu utama bagi sekalian. Nah, dengan adanya OJK, semua permasalahan terkait lembaga jasa keuangan yang baik itu perbankan maupun pasar modal dan juga industri keuangan bank itu semua diatur di OJK. Jadi semua kalau ada pengaduan, misalkan ada transaksi nih, transfer nggak masuk ke rekening penerima, Bapak Ibu bisa komplain dulu ke banknya, gitu ya. Nanti kalau misalkan banknya nggak selesai juga, lapor ke OJK. Dan nanti ada kanal-kanal yang sudah kami sediakan kepada masyarakat untuk bisa melakukan pengaduan konsumen. Ya. Kita lanjut. Nah ini terkait dengan fungsi sudah ya, mengatur, mengawasi, melindungi. Udah kok 3M. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan pada waktu ada pembelajaran ekonomi atau apa, nanti minta tolong untuk bisa di-share ya informasi ini. Nah sementara tadi kan saya sudah sebutkan bahwa peraturan pengawasan OJK itu ada 3 sektor. Yang pertama sektor perbankan, yang kedua adalah pasar modal, yang ketiga adalah industri keuangan bank. Perbankan itu ada 2 macam Bapak Ibu sekalian. Ada bank umum, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu ketahui, ada Bank Danamon, ada BPI Jambi, ada Bank Sembilan gitu ya. Ada Bank Mandiri. Kemudian ada juga BPR. Nah, BPR ada yang tahu. BPR yang ada di Kota Jambi, angkat tangan, ada JIP-nya dari OJK. BPR itu Bank Perkreditan Rakyat. Anggurajo. Anggurajo. Dapat semua dari pertanyaan dari. Ya, BPR Bank Perkreditan Rakyat itu adalah skala kecilnya perbankan Bapak Ibu sekalian. Tapi ternyata selain perbankan ada juga lembaga keuangan yang lebih mikro gitu ya, lebih kecil. Bank 9. Kemudian kegiatan operasionalnya itu bisa berdasarkan prinsip konvensional maupun prinsip syariah. Kalau syariahnya contohnya ada Bank BSI, Muamalah, nah itu bank umum syariah. Tetapi bank umum yang konvensional itu bisa juga melakukan kegiatan usaha syariah, bukan Bapak. Namanya unit usaha syariah. Nah itu di Bank Jambi ada. Unit usaha syariah. Jadi misalkan mau nggak mau ke riba-riba nih, ke konven gitu ya, jadi bisa lari ke syariah. Dan namun ada terus. Jadi sudah, cuma di Kota Jambi.
Kemudian ada lembaga pembiayaan, contohnya leasing. Nah, tadi kami menggunakan leasing Bapak Ibu, ada Indomobil Finance. Ada yang tahu nggak ya Indomobil Finance? Tahu ya? Nah, contohnya Adira juga, ada NF, gitu, ada Lipo, Start Finance, banyak. Pokoknya yang namanya finance itu biasanya adalah lembaga pembiayaan. Kemudian ada dana pensiun. Nah, dana pensiun di Jambi cuma ada satu, itu dana pensiun Bank 9 Jambi ya. Kemudian lembaga keuangan mikro cuma ada satu lagi, Bapak Ibu, lembaga keuangan mikro satu-satunya di Jambi. Ada yang tahu nggak? Ada gift lagi dari OJK nih. Lembaga keuangan mikro yang ada di Jambi, tepatnya di lokasinya di Kota Seberang. Nah, namanya Bank Wakaf Mikro, ASAD. Karena ASAD ini ada kontesnya. Beliau itu mendirikan namanya Bank Wakaf Mikro. Ya. Untuk kegiatannya sama, jadi menghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil UMKM ya. Kemudian ada namanya pergadaian. Nah, bukan hanya pegadaian, dia punya pergadaian. Pergadaian itu misalkan ibu tahu di jalan itu ada namanya gadai. Itu biasanya ada juga yang ada juga yang gadai-gadai ini ternyata gadainya belum ada izin dari OJK. Padahal usaha pergadaian itu wajib ada izinnya OJK. Kenapa? Ada yang bisa jelaskan nggak? Kenapa pergadaian itu wajib ada izin dari OJK? Ayo. Kita akan Ibu. Ini Pak. Bu. Itu ahli ekonomi. Itu ekonomi Pak. Iya. Jadi prinsipnya adalah agar masyarakat nanti tidak dirugikan, Bu. Namun yang gadai-gadai emas, gadai laptop dan gadai motor itu kan bunganya suka dengan mereka gitu. Kalau saya suka dengan mereka mungkin ibaratnya hampir sama kayak itu rentenir gitu. Nah, kalau hati-hati, jadi kalau misalnya mau gadai ya itu bisa di tempat yang pas. Untuk pegadaian ada banyak, Bu. Cuma yang paling besar adalah pegadaian. Tapi di masalah. Oke, selanjutnya ada fintech, finansial teknologi. Jadi kalau pinjol itu ada pinjol ada dua ya, ada pinjol ilegal sama pinjol legal sama ilegal. OJK juga punya ada pinjol legalnya yang diatur dari OJK. Nah, nanti kita bahas di akhir ya. Kemudian lanjut. Ini pasar modal nanti dijelaskan lebih lengkap lagi sama Mbak Fasya. Nanti karena pasar modal itu terkait dengan investasi. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau investasi ya bisa. Ada banyak sarana yang sudah disediakan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang diatur dan Dewas OJK. Kalau di Bank Danamon ada investasi buat anak, investasi buat diri sendiri juga ada namanya deposito, kemudian ada namanya bank asuransi ya Pak. Jadi tolong dimanfaatkan lembaga keuangan yang tentunya di bawah pasar OJK. Nah, ini OJK ada di seluruh Indonesia ya, tersebar dari ujung Sabang sampai Merauke. Cuma di Sabang ada yang di Aceh. Nah, ini terkait dengan bagaimana sih caranya OJK melindungi konsumen. Yang pertama adalah langkah OJK melakukan tindakan secara preventif. Preventif itu adalah mencegah. Nah, gimana caranya OJK mencegah? Yaitu pertama kami menerima informasi dan melakukan edukasi. Termasuk kami di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya kami sangat terima kasih. Kami sudah diberikan kesempatan untuk ke sini untuk memberikan informasi pada Bapak Ibu. Kemudian ada pelayanan pengaduan. Nah, kami sudah ada aplikasinya. Dan market intelligence ada yaitu pemeriksaan terhadap pasar. Jadi bukan pasar yang tradisional ya, tapi terkait dengan pasar-pasar. Pasarnya pasar terkait dengan fungsi keuangan. Jadi bagaimana agar lembaga jasa keuangan yang di bawah pengawasan OJK itu tetap melakukan perlindungan konsumen, jadi tidak merugikan konsumen. Jadi tetapi di satu sisi dari lembaga keuangan pasti melakukan itu, tetapi dari sisi dari kita, dari masyarakat maupun konsumen itu juga harus aware juga terkait dengan hak dan kewajibannya. Gitu ya. Selanjutnya adalah terkait dengan represif. Jadi represif adalah penanggulangan ya, atau sifatnya reaktif. Jadi kalau misalnya kami melakukan fasilitasi jasa pengaduan.
kami bisa memanggil seluruh lembaga keuangan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan Pak Dani, kalau misalkan ada permasalahan di bank pengaduan yang nggak selesai di bank Danamon, kami panggil Danamonnya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu kalau misalkan mau ada permasalahan tapi nggak selesai di lembaga keuangannya yang dimana Bapak Ibu menggunakan produk maupun yang kuat dan selesai, laporan ke OJK. Tapi ada channelnya. Kemudian tindakan penghentian kegiatan atau tindakan lain, nah ini lebih ke kegiatan yang ilegal ya. Kemudian ada alternatif dispute resolution atau pembelaan hukum. Jadi kalau misalkan ada kayak contohnya masyarakat banyak secara massal gitu masih ada yang menjadi korban, misalnya first travel, kasus first travel ya. Nah itu nanti kami bisa pembelaan hukum. Tetapi kembali lagi kepada korban-korbannya apakah mau menggunakan OJK atau menggunakan lembaga peradilan yang lain. Lanjut, nah ini yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, layanan konsumen dan masyarakat oleh OJK adalah yang pertama penerimaan informasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau minta informasi terkait satu misalkan perbankan, banknya perbankan, investasi, misalnya ada investasi, Bapak Ibu ditawarkan investasi oleh suatu warga atau apa, bisa dicek. Misalkan cek lagi kalau kemarin ada namanya CV Mandiri Investama Bukit Jambi. Jadi itu menawarkan investasi berupa lahan tanah kebun sawit. Jadi dia tuh diminta untuk di store terus dimintain uangnya untuk sawit. Ternyata sawitnya punya orang lain ternyata. Kasusnya adalah sudah dihentikan dan sudah ditangani oleh polisi. Jadi informasi-informasi terkait dengan pengaturan maupun yang baik legal maupun ilegal nanti bisa diminta informasi ke kontak 157. Selanjutnya, nah ini yang saya sampaikan di awal tadi, SLIK ya, Bapak Ibu sebagai pengganti BI checking, itu ya. Nah Ibu Bapak Ibu sekalian, tolong nanti secara rutin atau berkala nanti bisa dicek SLIK-nya, karena akhir-akhir ini tahun 2020 itu ternyata banyak data masyarakat ini digunakan oleh oknum. Datanya digunakan untuk apa? Untuk pengajuan satu, contohnya adalah pinjol ilegal atau pinjol legal atau kayak pay later gitu. Jadi banyak, malah digunakan juga di perbankan ada juga. Gitu ya. Jadi tolong dicek secara berkala 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali gitu ya. Nanti bisa datang ke OJK dan juga bisa melakukan pengecekan SLIK itu secara online. Nah nanti websitenya adalah idebku.ojk.go.id. Nanti cari aja di Google, itu insya Allah paling atas. Karena kita bayarnya mahal kayak gitu. Gitu ya. Jadi ini salah satu pemberian informasi. Nah kalau misalkan Bapak Ibu mau datang ke OJK minta informasi, kami pasti akan memberikan informasi. Yang selanjutnya layanan terkait dengan pengaduan konsumen. Nah ini namanya APPK Bapak Ibu sekalian. OJK sudah mengeluarkan portal atau aplikasi namanya aplikasi portal perlindungan konsumen. Bisa diakses di webnya kontak157.ojk.go.id. Kalau misalnya tadi Bapak Ibu kalau misalnya mau ada permasalahan terkait dengan kreditnya, pembiayaannya, terkait dengan ATM atau transaksi transfer, kalau misalnya nggak selesai di banknya atau di lembaga keuangan yang lain, nanti bisa diadukan ke OJK. Misalkan kayak kasus Bumi Putra, waktu itu ada transaksi banyak atau warna akta yang terakhir ini di asuransi kan banyak tuh, nanti bisa diadukan kepada otoritas jasa keuangan. Oke, nah ini lanjut Bapak Ibu terkait dengan kami mencoba untuk mengajak Bapak Ibu untuk bisa melakukan menghargai uang. Jadi namanya adalah sikapi uang dengan bijak. Yang pertama, jadi kalau Bapak Ibu ada uang lebih atau ingin berinvestasi atau menggunakan produk lembaga keuangan, tolong yang pertama adalah kenali kebutuhan dari produknya, kebutuhan ya. Jadi kalau bisa dibedakan ada kebutuhan, ada keinginan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu butuh beras, ya udah beli beras aja. Tapi kalau ada keinginan, ya nanti Bapak Ibu bisa misalnya beli iPhone, misalkan iPhone 14 kan baru keluar nih ya. Nah kalau kita mau beli, nah apakah itu menjadi suatu kebutuhan keinginan? Nah tolong nanti bisa mengukur secara mandiri ya masing-masing. Nah terkait dengan produknya juga, misalnya Bapak Ibu ternyata punya uang lebih mau diinvestasikan, mau kemana nih? Apakah mau ke sektor pasar modal, atau mau ke perbankan, atau mau ke asuransi? Nah makanya dikenal dulu kebutuhannya. Kalau misalnya punya investasi bisa ke asuransi. Tapi
tapi mau butuhnya ada proteksi, misalnya Bapak Ibu sudah ada BPJS, cuman BPJS kan relatif rendah ya masalahnya. Kalau misalnya mau lebih tinggi lagi, mau ikut asuransi jiwa, silakan. Jadi mohon untuk dari dulu kebutuhannya. Yang kedua, manfaat sekali manfaat dan risiko. Manfaatnya apa dari produk yang akan ibu pakai gitu ya. Kemudian kalau misalkan asuransi berarti ada manfaat untuk perlindungan asuransi jiwa atau asuransi umum, asuransi kendaraan, bermotor, kalau misalnya ada kecelakaan, itu ada manfaatnya masing-masing. Resikonya juga ada Bapak Ibu sekalian, jadi tolong diwanti-wanti, dicek lagi terkait dengan risiko masing-masing produknya ya. Yang paling utama adalah sebelum Bapak Ibu memanfaatkan atau menggunakan produk jasa keuangan, tolong dibaca setiap lembarnya. Jangan sampai nanti kalau misalnya ada masalah, nanti malah terjebak sendiri sama itu. Karena kita nggak aware terkait dengan isi dari formulir itu. Nah, yang paling banyak adalah formulir asuransi, investasi gitu ya. Lalu yang kedua, yang ketiga, yang terakhir adalah hak dan kewajiban. Nah, Bapak Ibu harus tahu kalau misalnya ada pinjaman di bank ya berarti kewajibannya untuk bayar. Haknya apa? Haknya apa Mas Tiga? Haknya misalkan ada pinjaman kayak kredit itu kan haknya kan ada yang ada guna, ada yang guna kredit ya. Nah, kalau kartu kredit kan pasti nggak ada guna. Nah, itu ada haknya. Haknya misalkan bayarnya cuma 10%. Nah, itu dari haknya. Ada pembayaran minimum payment gitu ya. Cuman kewajibannya terbayar gitu ya. Supaya apa? Supaya di sliknya nggak ada masalah Bu. Jangan sampai kreditnya kredit macam. Jadi kalau misalkan nanti kredit macam, nanti akan dapat kepada misalkan Bapak Ibu mau melakukan pinjaman lagi ke lembaga keuangan lain, pasti akan nggak disetujui gitu. Nah, kemudian ini sikapi uangnya juga ini, nah ini guru ini penting Bu. Jadi ini terutama ke ibu-ibu lah ya. Harus menentukan dulu yang pertama dan menentukan tujuan finansial tadi kebutuhan tadi. Kemudian mengelola gaji dengan bijak. Nah, jadi kalau baiknya memang ada pos-posnya. Kalau kami ada financial planner dari OJK itu biasanya dibuat amplop-amplop. Jadi misalkan buat beli gas, buat pendidikan anak, buat suatu sehari ada amplop-amplopnya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian punya rekening tabungan banyak ya monggo mau disisihkan ke masing-masing rekening tidak apa-apa. Nah, kalau saya pakai yang terakhir, jadi banyak rekening, plotnya ada masing-masing untuk sekolah anak, untuk jajan, untuk investasi ada pos. Cuman jangan lupa bayar zakat di Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian ada menabung dan investasi. Ini penting Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan mau menabung atau investasi, tolong sisihkan terlebih dahulu kalau investasi. Jadi jangan tunggu berapa sisanya gitu ya. Tapi kalau disisihkan dari awal. Tapi itu udah gajian belum ya? Belum ya? Besok ya? Atau lusa ya? Lusa, alhamdulillah. Lusa itu udah mulai. Ayo kita sama-sama mulai sisihkan aja dulu. Misalkan 10.000, 100.000 gitu ya. Kami disisihkan. Dari situ monggo nanti dari 100.000 mau dipakai apa? Banyak dari 100.000 itu banyak Bu. Bisa manfaatnya misalkan mau bisa per bulan, mau asuransi kan asuransi bisa per bulan 100.000. Nah kan ada manfaatnya. Cuman ada risikonya juga. Risikonya apa? Nanti dilihat di polisnya. Itu juga dengan investasi ya Bapak sekalian. Kemudian upayakan untuk menambah pendapatan. Nah, kira-kira gaji sebagai guru cukup nggak Bu? Alhamdulillah. Yang cukup nggak cukup emang harus disyukuri ya. Karena itu ada anak coba kita ya. Nah, syukur Bapak Ibu sekalian juga punya uang lebih supaya agar bisa melakukan penambahan pendapatan melalui misalkan mau ada UKM atau mau yang lain gitu ya. Sebenarnya investasi ini bisa juga untuk menambah pendapatan gitu ya. Oke, ini nanti sebenarnya berikutnya terkait dengan investasi bodong Bapak Ibu. Ada yang sudah pernah menjadi korban investasi bodong? Aman ya? Nah, tolong informasi ya. Asuransi boleh ya. Banyak dah. Tanya enggak ya? Kalau yang asuransi di belakang aja deh. Oke, jadi modus investasi bodong atau investasi ilegal itu ada banyak macamnya ya. Ada yang skema piramida, ada skema ponzi. Yang hampir mirip-mirip adalah prinsipnya kalau investasi ilegal itu biasanya menawarkan satu imbal hasil atau hasil investasi yang
tinggi dan yang normal atau yang enggak ini di luar logika ya. Misalkan harusnya kalau enggak deposito aja 3% atau 5% setahun, ini bisa jadi 3% 5% sebulan. Nah nanti kalau investasi pasti lebih tinggi lagi kalau di pasar modal gitu ya. Sebenarnya risikonya apa ya? Risikonya relatif harga saham. Kemudian yang kedua adalah itu investasi yang kedua adalah member get member. Misalnya ibu sudah jadi anggota, dicari, ibu ayo pagi untuk cari anggota baru lagi. Nah itu indikasi yang paling dekat. Kemudian akhir-akhir ini Bu, itu total investasi bodong yang berhasil ditarik oleh OJK itu totalnya 146 triliun. Coba bayangkan itu masyarakat tuh, kalau misalnya dipakai untuk melunasi utang negara, jadi negara maju gitu kan? Itu penyebabnya apa sih? Yang pertama adalah masyarakat sudah tergiur bunga tinggi. Nah, itu yang kita awal. Tolong ya hati-hati ya. Biasa benchmarknya itu adalah saham di pasar modal atau di perbankan. Biasa DPR itu biasanya bunganya lebih tinggi karena suku bunga penjaminan oleh lembaga penjamin simpanan itu di BPR lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau kita bagi punya tabungan di perbankan, yang khawatir uangnya insya Allah kalau misalkan sesuai dengan ketentuan dari KPS yaitu 2 miliar dalam satu bank, satu bank itu masih dijamin sama lembaga penjamin simpanan. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah masyarakat belum paham investasi. Nah, kami hadirkan dua dari narasumber ini mudah-mudahan bisa menyampaikan tentang investasi di masing-masing produknya. Yang ketiga adalah pelaku menggunakan tokoh agama, tokoh masyarakat dan selebgram, termasuk Salman. Nah, tokoh agama ya, waktu kan ada banyak ya tokoh agama, ada Pak Sapi Sumansur, tapi ternyata sudah legal ya. Kemudian ada first travel, kalau misalnya first travel atau Indra Cash, Bapak Ibu sekalian. Nah itu kan menjadi salah satu pelaku untuk investasi bodong. Nah lanjut Bapak Ibu, terkait dengan pinjol Bapak Ibu sekalian. Pagi ini, hari ini ada yang terima SMS seperti ini tidak? Banyak ya? Sering. Ganti nomor aja. Ganti nomor pun tetap kena, Pak. Ganti nomor pun tetap kena dikirim juga. Karena biasanya gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti mau buka rekening di salah satu bank atau lembaga keuangan, tolong dicek lagi. Biasanya di formulir pembukaan rekening itu ada apakah Anda bersedia membagikan data Anda kepada anak perusahaan atau pihak terafiliasi dari bank itu sendiri. Nah, kalau dicontreng biasanya diterima. Tapi kalau misalkan nggak dicontreng, biasanya nggak diterima. Biasanya. Cuman kan biasanya kalau misalnya kita lupa ngisi gitu ya, biasanya dicontreng gitu sampai sih banknya. Ya cuman itu oknum ya, bukan dari bank. Kalau SOP bank, semua formulir itu seharusnya diisi oleh calon nasabahnya itu sendiri. Padahal orang bank ya. Baru. Padahal orang bank dewe yang ngisi. Nah, makanya Bu pastikan, makanya tadi saya bilang, pastikan dulu pada waktu sebelum menggunakan itu dibaca lagi aturan-aturannya, polis-polisnya, formulirnya ini. Nah kalau saya terima SMS ini tolong diabaikan, ini wis palsu wis pokoknya. Terus kalau misalnya ada link, ayo link, gitu ya. Itu jangan diklik ya Bapak Ibu sekalian. Yang kira-kira kemarin kan kasusnya APK itu ya, aplikasi yang ternyata buka program itu tolong jangan dibuka ya. Karena itu biasanya isinya malware itu nanti ngambil data Bapak Ibu sekalian di network gitu ya. Terus ini lebih banyak adalah pinjaman online yang ilegal. Pinjol ilegal. Nah, ada nggak sih yang legal? Ternyata ada Bu. OJK sudah mengeluarkan 102 pinjol legal. Namanya adalah peer-to-peer lending. Pinjol online. Nah, cuman bedanya adalah kalau pinjol ilegal itu kan pasti nggak berapa. Nih, kita sampaikan. Ini yang di bagian regulasi OJK, ini yang enggak ya pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal jelas nggak ada izin resmi. Kalau yang peer-to-peer lending izin resmi. Terus yang penting lagi apa ya? Informasi bunga pinjaman dan denda transparan. Kalau pinjol ilegal, saya belum pernah nyoba sih. Cuman korban-korban itu menyampaikan memang pada waktu apply itu dia nggak dapat buktinya.
memang dia terima uang, tapi dia nggak dapat bukti hitam di atas putih. Jadi ibaratnya itu rentenir, tapi lebih canggih nih Bapak Ibu, menggunakan teknologi informasi TI. Gitu ya. Terus total bunga pinjaman maksimal ini sudah ditentukan oleh OJK 0,4% per hari. Sementara kalau bunga pinjol ilegal tidak beratas. Dan ini yang penting juga adalah akses itu hanya camilan, sikatnya camilan, camera, mikrofon, dan location. Jadi kamera, mikrofon, location. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mengajukan pinjaman online lewat aplikasi Play Store atau App Store di iPhone, kalau Play Store di Android, itu tolong dicek. Jadi kalau misalnya minta akses banyak selain 3 ini, udah langsung dihapus saja aplikasinya. Itu ya, jangan ambil pinjol dari sini. Nah, yang paling penting terkait dengan supaya kita terhindar dari investasi dan pinjol ilegal adalah 2L. Kita nyebutnya legal dan logis. Legal itu kita harus cek dulu legalitas dari lembaga dan produknya. Ya, atau enggak? Yang paling jelas ada lembaganya dulu. Kalau lembaganya diatur oleh OJK, biasanya produknya juga diatur oleh OJK. Gitu ya. Kemudian pahami proses bisnis yang ditawarkan. Proses bisnis seperti apa nih? Apakah tadi misalkan kayak pinjol ilegal itu kan nggak pakai hitam di atas putih ya? Tapi kalau dipakai hitam di atas putih, ya silakan. Sepanjang legalitasnya oke. Kemudian logis tadi terkait dengan imbal hasil atau hasil investasinya atau bunganya gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah pahami manfaat dan risiko produk dan juga harga kepada konsumen. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian terkait dengan pinjol investasi ilegal, jangan khawatir kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan 2L ini tadi, tapi ternyata masih kena juga, tolong sampaikan kepada Satgas Waspada Investasi. Di setiap daerah, setiap di mana ada kantor OJK pasti ada Satgas Waspada Investasi. Anggotanya siapa saja Bapak Ibu? Ada OJK, ada Kejaksaan, ada Polda, ada Bank Indonesia, ada Kemenak, ada Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perindustrian Perdagangan, Bakor PM dan Penamodal, kemudian sama Kominfo. Jadi kalau misalkan ada investasi atau pinjol ilegal, memanfaatkan misalkan aplikasi gitu ya, nanti dari kami akan rapat nih Bapak Ibu, rapat seluruh anggota. Nanti kami akan mengevaluasi apakah si oknumnya ini ilegal atau enggak. Kalau ilegal, kami minta untuk dihentikan. Satu. Yang kedua, mengganti seluruh dana-dana masyarakat atau dikembalikan. Yang ketiga, kalau misalnya masih bandel juga sudah kita hentikan, terus ternyata uangnya nggak balik ke masyarakat, kita pasti akan proses pidana. Karena ini ada apa? Ada polda. Gitu ya. Nah, terkait dengan aplikasinya kami nanti akan minta untuk Dinas Kominfo untuk memblokir aplikasi itu dari App Store maupun Play Store. Nah, ini Bapak Ibu kalau dicatat, investasi ilegal berujung fatal. Kalau misalnya ada masalah, mau minta informasi, nanti bisa kontak 157. Ada WhatsApp-nya juga Bapak Ibu, 081 157 157. Nanti ada websitenya kami juga. Kalau misalnya Bapak Ibu sebagai guru nih membutuhkan informasi lebih detail lagi karena kami keterbatasan waktu, nanti bisa buka di sikapiuangmu.ojk.go.id. Di sini kami mencoba untuk menginformasikan lebih detail. Misalnya Ibu mau asuransi jiwa, apa sih asuransi jiwa, apa manfaatnya, apa resikonya, kami ada di websitenya ini, gitu ya. Lebih kurangnya dari saya Reza, mohon maaf. Kami akhiri Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.